satu nama Allah yang hampir jarang kita sudah belajar banyak nama-nama Allah ya di dalam khotbah-khotbah minggu yang lalu, tetapi ada jarang kita mendengar ini satu nama Allah. Kalau kita mengenal Allah ini dengan namanya, untuk kita dapat menikmatinya dan mengalaminya dalam kehidupannya, bahwa Allah itu salah satu namanya adalah Jehovah, Jehovah Gemolah. Jehovah Gemolah artinya Tuhan pemberi upah. Allah adalah pemberi upah. Saya mengajak kita untuk membaca Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya, bersama-sama kita baca ayat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tidak ada ayat Ibrani 11 ayat 6 ini untuk kita mengenal satu nama Allah yang baru agar kita mengalami dalam kehidupannya. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ini saudara, ditulis untuk menyaksikan rentetan saksi-saksi iman, saksi-saksi iman yang patut menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Kita semua yang disebut dengan umat percaya, kehidupan daripada orang-orang percaya yang patut diteladani. Itu sebabnya Ibrani 11 dikatakan mendaftar tokoh-tokoh orang-orang yang beriman yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka menjalani hidup beriman dengan ketaatannya, dan kita dapat lihat dari Ibrani pasal 11 itu, satu persatu mereka yang beriman itu menerima upahnya, yaitu perlakuan yang sangat istimewa dan khusus dari Allah kepada para tokoh-tokoh beriman ini. Ayat ini khususnya tertuju kepada Henokh. Bagaimana kita tahu bahwa oleh karena iman dari Henokh, Allah memberi upah kepadanya. Mari kita garis bawahi apa yang dikatakan yang pertama. Ini sangat penting karena kita tahu hanya iman yang menyukakan hati Allah. Itu sampai kita sebut sebagai umat beriman. Saya dapat menjadi orang Kristen menekankan banyak hal, perbuatan ini, itu. Tetapi hanya satu yang menyukakan Allah. Tanpa iman, tidak mungkin kita ini berkenan di hadapan Allah. Hanya ada satu yang membuat kita ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan, yaitu iman. Iman yang menyukakan hati Allah, yang membuat ia berkenan kepada Allah. Dan kita tahu kalau Henokh oleh karena imannya sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Tidak ada kehidupan tanpa iman yang berkenan di hadapan Allah. Tidak boleh aktif dalam gereja, tidak boleh jadi penatua, tidak boleh jadi pendeta sekalipun, apapun dengan hiruk pikuk kesibukan kita sebagai orang Kristen, tanpa iman tidak ada makna dan artinya, saudara. Tidak ada kehidupan tanpa iman yang berkenan di hadapan Allah. Yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah iman kita itu. Dan prinsip yang terpenting daripada iman adalah kesungguhan kita untuk mencari Dia, mengandalkan Dia, percaya kepadanya. Itu berarti sungguh-sungguh mencari Dia dan menyerahkan kehidupan kita ini sepenuhnya kepada Dia. Prinsip iman terpenting adalah kesungguhan kita mencari Dia dan mentaatinya. Dan itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani ini, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah bukti bahwa kita ini beriman. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekali lagi itulah bukti kita ini beriman. Berarti kita memberi kesempatan kepada Dia itu untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Itulah yang disebut upah dalam hidup kita. Tuhan adalah memberi upah. Kalau sudah baca dalam Ibrani pasal 11 ini,
Satu persatu sudah lihat Nuh, oleh karena iman dan ketaatannya, untuk mempersiapkan bahtera sesuatu yang aneh, sesuatu yang menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Tetapi kita lihat Nuh beriman, percaya dan taat meskipun menjadi bahan cemoohan dan hinaan buat orang pada zaman itu. Nuh beriman. Nuh merespon Allah dengan penuh iman. Dengan petunjuk Ibrani 11 ayat 7 berkata, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, bahkan orang lain bilang mustahil. Dengan taat Nuh mempersiapkan bahtera. Dengan taat Nuh menyiapkan bahtera. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Jadi iman, saudara, yang sungguh-sungguh iman disertai dengan kepercayaan yang sungguh dan ketaatan kepada Tuhan. Iman yang tanpa ketaatan bukanlah iman. Sudah boleh menyatakan beriman, tetapi bukti nyata seperti Nuh, dia taat kepada Allah, kepada Tuhan, apapun konsekuensinya. Kalau sudah baca di kitab Kejadian, konsekuensi Nuh itu luar biasa, tetapi dia taat, dia percaya. Iman selalu disertai dengan tindakan yang nyata. Itu sebabnya Yakobus pasal 2 ayat 22 berkata, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Begitu juga Abraham, saudara, disebut di dalam Ibrani ini, Allah berjanji bahwa dia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, keturunannya akan menjadi seperti pasir di lautan dan bintang di langit itu. Namun Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan satu-satunya anaknya Ishak untuk menjadi korban bakaran. Coba bayangkan Abraham sungguh-sungguh dalam situasi yang sulit. Mungkin kalau kita mengalaminya, kita akan berkata, apakah Tuhan sudah berubah pikiran? Mengapa Tuhan memutarbalikkan perkataannya sendiri? Katanya keturunan demikian, tapi ini satu-satunya diminta. Tetapi kita lihat Abraham tidak membantah Allah. Abraham percaya yang diperintahkan Allah, dia tetap taat dan percaya kepada Allah. Itu sebabnya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Bapa orang beriman, memiliki iman yang berkemenangan, tidak dibangun saudara dalam semalam, sudah dibaptis lalu sudah menjadi orang beriman. Tidak mudah menjadi orang beriman. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan konsistensi bersama dengan Tuhan. Iman yang disertai dengan ketaatan itulah yang digambarkan di dalam Ibrani, yang mendatangkan upah. Yesaya 40 ayat 10, sejak dari perjanjian lama Allah menyatakan siapa dirinya. Lihat, itu Tuhan Allah. Siapa itu Tuhan Allah? Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, supaya kita juga melihat dan mengenal Allah ini. Mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saya hanya pilih 2 ayat di perjanjian lama. Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu. Sekali lagi saya lihat di situ, dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dari 2 ayat ini sangat jelas kita dapat melihat mengapa Allah disebut sebagai Yehova Gemula. Allah kita adalah Allah yang memberi upah, saudara.
Dan saya harap saudara menyadari hal ini dan saudara mengalami dalam kehidupan saudara. Allah itu memberi upah. Allah tidak pernah mau berhutang dalam kehidupan kita. Tapi kita sudah memberi sesuatu kepada Tuhan dan tidak membalasnya. Tuhan hutang. Tuhan bukan yang memberi upah. Yehova Kemolah mau menyatakan Allah tidak pernah mau berhutang dalam hidup kita. Dia selalu memberi upah dalam hidup kita ini. Memberi upah itu berarti membayarkan kembali. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Aku ini memberi upah. Apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, uji aku. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Memberi upah berarti membayar kembali, membalas, memberi kompensasi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia senantiasa membayar, membalas, memberi upah dengan kekuatan tangannya. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya. Saya dengan cepat, saudara, coba hayati ini ayat-ayat. Kalau saya kumpulkan seluruh ayat-ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa Allah kita adalah Yehova Kemolah, Allah yang memberi upah dalam kehidupan kita. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Sangat jelas Allah menyatakan Yehova Kemolah. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yehova Kemolah. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan memberi upah seperti matahari dan perisai dalam kehidupan kita. Mazmur 145 ayat 19. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan, upahnya sangat jelas. Tuhan menjagainya. Matius 6 ayat 1, Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu. Kalau kita memberi sedekah, saudara, bukan berarti Tuhan tidak memberi upah dalam hidup. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tidak seperti banyak politik di Indonesia untuk menjadi tebar pesona dalam hidup kita. Beri tetapi sembunyi. Dan itu indah di mata Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Yehova Kemolah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan lihat Yehova Kemolah kembali. Semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, seorang hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan sebagai utusan Tuhan, ia akan menerima upah. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Yehova Kemolah. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kalau kita mengasihi musuh ada upahnya tuh. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayat ini bicara Yehova Kemolah. Lukas 6 ayat 38. Berilah. Apakah sia-sia? Berilah. Kita akan mengenal Yehova Kemolah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur diukurkan kepadamu. Yehova Kemolah, saudara. Lukas 19 29 30. Ketika Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya,
Itu para misionaris. 30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima upah hidup yang kekal. Yehova Gomor. Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman yang semula, maka upahmu akan besar. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang sedang menantinya. Dan belum cukup berapa banyak ayat saya kumpulkan terus. Saudara, kenalilah Allah kita adalah Yehova Gomor. Allah itu pemberi upah, pemberi upah dalam kehidupan ini. Ibrani 10:35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan Allah. Allah memberi upah. Allah adalah pemberi upah, selalu membalas dengan berlimpah mereka yang mengasihi dan beriman kepadanya. Itulah yang disaksikan Ibrani pasal yang 11. Tokoh-tokoh beriman itulah yang menyukakan Allah, dan beriman itulah yang membukakan tingkap langit, yang membuat kita diberkati dari semua sisi dan sudut dalam kehidupan kita ini. Alkitab berkata dengan sangat jelas, upah yang pertama, tidak ada waktu mengungkap semuanya, saya hanya sebut 3 saja dari upah yang mungkin dapat kita lihat dalam Alkitab, yang disaksikan bahwa ayah Allah adalah Yehova Gomor itu. Upah yang pertama diberikan kepada mereka yang beriman adalah kendali Tuhan atas hidup kita ini. Tuhan mengendalikan hidup kita adalah upah dari setiap orang yang sungguh-sungguh beriman dalam kehidupan kita ini. Ada banyak orang yang berpikir hidup ini dikendalikan dari dirinya sendiri, jerih lelahnya, membanting tulang, hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tetapi orang-orang beriman dikatakan jangan khawatir, jangan takut dalam hidup ini, karena ini upah dari setiap orang beriman. Tuhan mengendalikan hidupnya, masa depannya, dan semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan akan mengendalikan hidup kita. Ia akan memadamkan kuasa-kuasa yang menghalangi damai sejahtera dalam kehidupan ini. Semua pengaruh jahat yang dapat mengikat dalam kehidupan kita ini, membuat kita dapat terbang bebas seperti burung Raja Wali, dikatakan di dalam firman Tuhan. Lepas dari kontrol kuasa iblis dalam kehidupan kita ini, berdiri teguh dengan iman, menghadapi setiap ketakutan, kebohongan, tipu daya, keraguan dalam kehidupan yang dapat menjerat kita masuk dalam ikatan neraka dalam kehidupan kita ini. Orang beriman dibebaskan dari semuanya ini. Upah dari setiap orang beriman adalah kendali Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Upah yang kedua dikatakan dengan firman Tuhan, buat orang-orang yang beriman akan memiliki terang hidup yang sejati. Terang hidup yang sejati. Lukas pasal 1 ayat 79 menyatakan upah itu. Upah itu dinyatakan sangat jelas yang sudah kita baca. Dia seperti matahari dalam kehidupan kita, menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu upah yang diberikan setiap orang yang beriman. Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri berkata, "Akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan ini upah yang kedua. Begitu kita memiliki terang yang sejati dalam kehidupan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal
di dalam kegelapan. Yang terakhir saya catat di sini untuk kita lihat upah yang ketiga. Kitab menyatakan dengan sangat jelas, ada banyak musuh yang mau menghancurkan hidup kita ini, mengikat kita dan menjauhkan kita dari damai sejahtera Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, perlindungan yang sejati dari Allah, dari setiap orang yang beriman kepadanya, dari semua musuh dan si jahat dalam kehidupan kita ini. Ini upah yang diberikan orang yang beriman, perlindungan dari semua musuh-musuh mereka. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, ini mau menunjukkan bahwa hidup ini tidak aman. Dimanapun saja tidak aman kita ini. Kita sedang ada peperangan roh-roh di udara, kuasa kegelapan juga sedang menempa senjata untuk membunuh kita ini. Tapi dalam hidup ini ada banyak ancaman dalam hidup. Tetapi dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan dan engkau buktikan salah, itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini upah yang diberikan sangat jelas, perlindungan dari semua musuh yang mengancam, mengintai dalam hidup kita ini. Yesaya 54 ayat 14 sampai dengan 15. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Tidak ada waktu untuk kita daftar lebih lanjut ya. Lebih banyak sudah baca Alkitab, lebih banyak disaksikan. Yehova Gembala, Allah itu memberi upah. Saya hanya menyebut 3 ini upah buat saudara. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Kenalilah, experiencing God, alami Allah. Allah itu Yehova Gembala. Kalau kita beriman, rasakan dalam hidup ini, saudara mengalami Allah, saudara menikmati Allah. Upah Tuhan diberikan karena Dia sendiri berkata, ujilah, apakah aku ini bukan sungguh-sungguh Allah Yehova Gembala yang akan membalaskan kepada engkau setiap iman dan kasih kepadanya. Amin.